Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat petani swadaya mandiri di mana saja Anda berada. Hari ini berjumpa lagi bersama saya di channel Petani Swadaya Mandiri. Jadi seperti biasanya hari ini saya ingin berbagi sedikit informasi sama kawan-kawan semuanya, bagaimana performa tanaman kelapa sawit yang menggunakan jarak tanam rapat. Tetapi yang sekali ini termasuk unik ya teman. Kenapa saya bilang termasuk unik? Karena tanaman kelapa sawit ini sudah memiliki jarak tanam yang tidak sesuai, boleh dikatakan rapat, malahan ditambah rapat kembali, disisipkan kembali, maka jarak tanamnya itu makin bertambah rapat. Jadi hari ini akan saya perlihatkan sama kawan-kawan supaya kita bisa ambil kesimpulannya bahwa kebun yang seperti ini tidak layak untuk kita contohkan. Karena apa? Karena jarak tanam itu seperti yang sudah saya katakan di video saya sebelumnya, itu penentu keberhasilan kita berkebun kelapa sawit. Oke teman-teman, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan. Di depan kita ini khusus kebun yang saya katakan yang menggunakan jarak tanam rapat. Seperti yang kawan lihat, ini pokok sawitnya dari pokok ini ke pokok yang sebelah sana. Nah, jadi jarak tanamnya itu sekitaran 6 meteran dari pokok yang sebelah sana ke pokok yang sebelah sini. Silahkan kawan lihat untuk pelepahnya itu tegak lurus ke atas, tidak bisa membentang. Kenapa? Karena pelepah ini bertaupan dengan pelepah sawit yang ini. Silahkan kawan lihat, bertaupan seperti ini sehingga pelepah sawit ini tidak bisa membuka atau membentang. Jadi bagaimana performa dari buah kelapa sawitnya kita cek. Nah, di sini sudah kelihatan pengaruh dari jarak tanam rapat ya Bang. Nah, jadi buahnya itu kosong seperti ini, kosong. Jadi sama sekali tidak mengeluarkan buah, kosong seperti ini. Jadi sama juga dengan yang sebelah sini juga tidak ada buahnya, kosong seperti ini. Kita lihat lagi untuk cek yang pokok sebelah sana. Jadi jarak tanamnya ini sangat dekat bos. Jadi dari pokok yang sini ke pokok yang sebelah sana itu sangat-sangat dekat, bahkan 5 meteran, tidak sampai 6 meteran. Jadi kita cek buahnya. Nah, ini ada buahnya, cuman satu tandan ya bos. Jadi walaupun ada buah seperti ini, buahnya itu tidak bisa membesar, kecil seperti ini. Kenapa? Karena buahnya itu terjepit di antara pelepah ini. Karena pelepahnya itu tidak bisa membuka. Seperti yang kawan lihat. Jadi buahnya itu sangat-sangat kecil. Dan juga tidak padat. Karena pelepahnya ini seperti yang sudah saya katakan itu tegak lurus ke atas seperti ini. Tidak bisa membentang karena bertaupan dengan pelepah sawit yang ini. Nah, jadi inilah yang saya maksud pengaruh dari jarak tanam yang tidak sesuai yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit kita, maka sangat mempengaruhi hasil panen kita ke depannya. Jadi inilah yang saya maksud, jarak tanam rapat dan ditambah rapat lagi. Seperti apa? Seperti ini. Jadi ini jarak tanamnya dari pokok ini ke pokok yang sebelah sana itu 5 sampai 6 meteran itu paling tinggi ya Pak. Tetapi malahan ditambah lagi seperti ini. Nah, ini sisipan. Jadi tengah-tengahnya disisipkan seperti ini. Sama yang sebelah sana juga sisipan. Jadi sisipannya juga tidak sesuai dengan jarak tanam yang sebenarnya. Sisipan ini paling-paling jarak tanamnya itu sekitar 5 meteran. Dari sini ke sini situ sekitar 5 meteran. Antara jarak tanam sisipan dengan sisipan itu sekitar 5 meteran. Dan yang sisipan dengan yang sudah besar ini sekitar mungkin bahkan 4 meteran. Nah, sekarang kita lihat, kita cek. Nah,
Jadi dari pokok yang sudah besar seperti ini ke pokok sisipan yang tengah itu paling tingginya 5 meteran. Kalau tidak itu sekitar 6 meteran. Jadi ini ya yang saya maksud. Jarak tanamnya yang sebelumnya sudah rapat dan ditambah rapat kembali. Inilah kebun yang tidak baik untuk kita contohkan. Seperti yang kawan lihat di sini juga sisipan. Jadi yang di bawah sana sudah rapat, malahan ditambah rapat lagi yang di atas ini. Jadi jarak yang di atas ini ke yang di atas, yang di bawah sana silahkan kawan lihat. Sedangkan masih kecil seperti ini, sawitnya itu sudah bertemu ujung daun pelepah yang kecil ini ke yang sudah besar ini. Apalagi kalau sudah besar nanti, sawit yang sisipan ini pasti pelepahnya itu bertaupan semua. Jadi kebun ini dipastikan cahaya matahari yang masuk itu tidak sempurna, sehingga menyebabkan buah kelapa sawit yang diproduksi itu tidak maksimal. Seperti yang saya perlihatkan, buahnya itu mengecil. Jadi jarak tanamnya itu dari sini ke pokok yang bawah itu sekitar sama yang sudah saya katakan, 5, 6, bahkan paling tingginya itu sekitar 7 meteran. Dari pokok yang sebelah sini sisipan dengan pokok yang sudah besar di bawah sana. Jadi yang pokok yang sudah besar di bawah di atas ini itu juga tidak jauh jarak tanamnya. Sekitar yang sudah saya katakan 6 sampai 7 meteran. Nah, jadi silakan kawan lihat. Ini juga sisipan. Sedangkan yang di bawah itu sudah rapat, ini juga ditambah sisipan. Jadi sisipannya itu diletakkan di tengah posisi ya mas. Nah, ini juga sisipan. Jadi yang sebelah bawah sana sudah rapat, ditambah lagi yang sebelah sini. Jadi jarak tanamnya itu sudah sangat-sangat rapat. Inilah yang saya maksud bagi kawan-kawan yang ingin berkebun kelapa sawit, apalagi kawan-kawan yang baru pemula itu jangan kita contohkan kebun yang seperti ini. Nah, jadi ini silakan ya, ini sangat rapat jarak tanamnya. Nah, sedangkan yang di bawah itu sudah bertaupan semuanya, pelepah yang jarak antar pokok itu sudah bertaupan semua. Jadi ditambahkan tengah lagi. Ini sangat-sangat tidak baik untuk kita contohkan. Kenapa? Karena kita berkebun kelapa sawit ini bukan mengejar jumlah batang yang banyak. Untuk apa kita mencari jumlah batang yang banyak tetapi hasilnya tidak sempurna, tidak maksimal? Kenapa? Karena kalau kita menanam sawit yang banyak tanpa diberikan pemupukan juga tidak bagus untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Jadi walaupun sedikit, kalau kita memberikan pemupukan yang sesuai maka hasilnya akan memuaskan. Jadi kita berkebun kelapa sawit itu bukan mencari jumlah batang yang banyak. Boleh kita mencari jumlah batang yang banyak asal sesuai dengan jarak tanamnya, sesuai dengan pemupukannya, kita sanggup memberikan pemupukannya. Tetapi kalau kita tidak sanggup memberikan pemupukan, maka hasilnya pun sama dengan sawit yang jumlah batangnya sedikit. Oke lah kawan-kawan, inilah yang dapat saya informasikan, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.